rekonfigurasi subjek perempuan dalam film Marlina, si pembunuh dalam 4 babak. Tulisan ini adalah untuk merespon undangan menulis dan mempresentasikan pada konferensi virtual yang tema utamanya adalah melihat keseimbangan kesempatan bagi pembuat film perempuan dan akibatnya terhadap karya-karya film yang dihasilkan. Dalam tulisan ini, saya tidak membicarakan tentang jumlah pekerja kreatif perempuan, melainkan lebih memusatkan pada hasilnya. Mengutip pernyataan Nente Agnas dalam sebuah forum diskusi film, tepatnya di Filarsi 2017, bahwa tidak terlalu penting jumlah pekerja film perempuan dalam industri perfilman. Yang lebih penting, apakah kemudian dari sana lahir estetika baru yang khas perempuan. Jika kita tilik pernyataan Nen itu, mengandung konsekuensi pada 2 aspek. Pertama adalah dari aspek produksi imaji sinematik, dan kedua adalah dari aspek resepsinya. Aspek pertama merujuk pada persoalan yang bukan sekedar memperbanyak jumlah film atau produksi film ginosentrik di mana perempuan sebagai pusat, melainkan pencarian pada upaya penggambarannya. Dengan kata lain, upaya-upaya untuk membekerjakan unsur-unsur sinematik secara berbeda untuk menemukan model penggambaran baru atau estetika baru. Aspek kedua merujuk pada persoalan kepenontonan. Apakah kebaruan tersebut dapat terbaca dan mampu mengkonstruksi penonton, termasuk penonton laki-laki, untuk ditempatkan sebagai perempuan. Anneke Smelik dalam introduksi And the Mirror Crack, Feminist Cinema and Film Theory, mengisahkan pengalaman pertama menonton film, debut dari Margaret von Trotta yang ia rasa ditujukan untuk dirinya, perempuan, dan membentuknya menjadi penonton feminis. Film The Second Awakening of Christa Klages tahun 78 juga memantik Smelik untuk menggeluti teori film. Ia mengajukan pertanyaan yang kurang lebih bermuatan sama dengan pernyataan Nen. How do feminist filmmakers make a difference in their films? How do they change images, narratives, and representations in a positive and sex-specific manner? How do they address and construct the spectator as female? Pertanyaan yang sama dapat kita ajukan dalam konteks Indonesia saat ini, di mana pekerja kreatif atau perempuan sutradara sudah cukup banyak. Belum lagi wacana dan gerakan feminisme telah berkembang melampaui fase generasi ketiga, atau yang biasa disebut fase dekonstruktif, di mana persoalan emansipasi, kesetaraan, dan kekhasan identitas yang masih terkerangkeng logika biner tidak lagi menjadi persoalan utama. Dengan kata lain, akses dan daya dukung bagi lahirnya film-film ginosentrik sekaligus film-film yang mampu mengkonstruksi subjek-subjek baru sebagai cara untuk keluar dari hantu logika biner sudah terbuka lebar. Melalui analisa film Marlina, si pembunuh dalam 4 babak, film Mouli Surya tahun 2017, saya akan mencoba untuk merespon pernyataan Nen dan pertanyaan Smelik. Film Marlina menurut saya menyediakan material yang cukup untuk dibaca secara nirbiner, nirhierarkis, bahkan nirrepresentasional. Yang menarik dari film ini untuk diperbincangkan salah satunya adalah mise-en-scène dan percakapan tentang tubuh.
Seorang perempuan, suami, dan anaknya sudah mati. Anak telah dimakamkan, namun jasad suami yang sudah diawetkan masih duduk tertekuk di ruang tamu. Ia tinggal di sebuah rumah di mana jarak antar tetangga saling berjauhan. Di sekitaran hanya lanskap berbukit-bukit, kering dan terbuka. Lanskap yang menjadi pusat kemunculan afek atau potensi afeksi dari peristiwa-peristiwa setelah babak pertama berlangsung. Perempuan itu bernama Marlina. Suatu sore ia kedatangan seorang tamu, Markus, pimpinan rampok. Jadi seperti layaknya seorang tamu, Markus mengutarakan tujuan kedatangannya, merampok dan sekaligus memperkosa Marlina. Ia menunggu 6 orang lagi anggota kawanannya yang sedang dalam perjalanan. Markus meminta suguhan, sirih dan kopi, dan juga menyuruh Marlina untuk menyiapkan makanan, sup ayam, untuk makan malam ia dan kawanannya. Yang menarik adalah adegan awal di babak pertama ini diletakkan dalam situasi yang tampaknya datar. Tidak ada aksi kekerasan, pun ketika kawan-kawan Markus datang, tidak ada aksi mengancam dengan senjata. Bentakan, teriakan, atau aksi-aksi kekerasan fisik yang dilakukan kawanan perampok itu terhadap Marlina. Tapi kekerasan secara intens dihadirkan melalui percakapan yang berlangsung wajar namun mengarah pada tubuh. Apakah itu melalui ungkapan langsung Markus kepada Marlina? Misalnya bahwa sebagai janda ia harus lebih ramah supaya anak ada laki-laki yang mau atau mudah memperoleh jodoh, atau ungkapan yang lebih menusuk bahwa malam nanti adalah malam keberuntungan bagi Marlina karena akan digilir oleh 7 orang laki-laki, atau melalui ungkapan tak langsung ketika para perampok itu berunding tentang siapa yang akan lebih dulu meniduri Marlina. Percakapan yang dilanjutkan dengan ungkapan tentang respon seksual atas tubuh perempuan melalui cerita malam pertama anak dari kawan mereka. Sementara itu Marlina menguping dari dapur yang letaknya bersebelahan. Close up wajah Marlina enigmatik, tercahayai oleh kobaran nyala api tungku menyisakan bayang-bayang yang terus bergerak. Secara definitif kita tidak segera memperoleh kepastian apakah ia tengah mengekspresikan perasaan cemas, takut, atau marah. Perlahan kita dibawa masuk ke dalam pikiran Marlina yang penuh rencana. Ia hendak membunuh ke-7 perampok itu dengan cara membubuhkan racun ke dalam sup. Rencana itu gagal berlangsung secara sempurna karena Franz, anggota kelompok yang paling muda dan 1 orang lainnya, pergi mengirim ternak hasil rampokan. Dan sup yang semestinya menjadi bagian Markus tumpah. Rencana yang gagal ini mengantarkan kita pada kejutan yang tak terbayangkan. Setelah menerima tamparan ketika Markus berupaya memaksanya, Marlina seakan tidak melakukan perlawanan. Markus lengah dan Marlina pun memperoleh kesempatan untuk memenggal kepalanya. Kepergian Franz dan kawannya ini adalah kendali naratif menuju babak berikutnya. Sementara kematian 4 rampok setelah makan sup dan kematian Markus menjadi akhir babak pertama. Nah, percakapan tentang tubuh juga terjadi pada babak berikutnya. Kali ini kita bisa melihat melalui kehamilan Novi, tetangga yang kebetulan hendak pergi mencari umbu suaminya. Ia menjadi teman seperjalanan Marlina menuju kantor polisi yang berlokasi di lain desa, sekaligus partner in crimes pada akhirnya. Nah, usia kandungan Novi sudah 10 bulan, tapi belum juga lahir. Di dalam truk angkutan, satu-satunya moda transportasi publik yang menghubungkan antar desa, seorang ibu yang naik belakangan mengatakan bahwa kondisi Novi itu seperti botol saus baru. Kadang harus ditusuk terlebih dahulu untuk bisa keluar sausnya.
Ungkapan yang menjadi satu rangkaian dari pengakuan Novi bahwa setelah hamil tua, ia tidak lagi berhubungan seksual lantaran suaminya takut. Percakapan si ibu dan Novi ini ditegaskan melalui satu long shot truk angkutan yang melaju di lekuk jalan kecil di tengah lanskap luas yang kering dan berbukit-bukit. Dilanjutkan dengan adegan Novi mengungkapkan bahwa libido meningkat di usia awal kehamilan. Lalu rangkaiannya adalah ungkapan bahwa ia dituduh oleh ibu mertuanya sebagai tukang selingkuh karena itu bayinya tak segera lahir. Dan Umbu, suaminya, juga ikut mempercayai hal tersebut. Nah, percakapan ini diletakkan dalam adegan di mana Novi dan Marlina tengah buang hajat di atas bukit, di area terbuka, agak jauh dari lokasi truk angkutan berhenti. Kepingan percakapan tentang tubuh yang berserak di dalam 4 babak film ini, baik dari perspektif laki-laki maupun perempuan, merupakan narasi untuk mengkonstruksi identitas dan subjektivitas, atau apa yang disebut dulu sebagai subjek molar. Generalisasi atas identitas dan subjektivitas ready-made, pre-eksis, yang dipaksakan pada tubuh. Marlina dan Novi dengan cara dan tujuan masing-masing mencoba bernegosiasi dengan molaritas tersebut. Di satu sisi Novi tak sepenuhnya menyangkal subjektivitas molar, ia masih berjuang untuk mencari dan meyakinkan suaminya. Hingga babak ketiga, negosiasi atas norma dan etika dari tindakannya masih terletak di dalam koridor molar. Di sisi yang lain, Marlina mengalami kegamangan lantaran ia tak punya siapa-siapa untuk diperjuangkan selain keadilan bagi dirinya sendiri. Ia berada dalam proses menjadi molekular, terus berubah, bergerak, dan menyusun ulang subjektivitas sejalan dengan peristiwa demi peristiwa yang dialami. Meminjam uraian Teresa Rizzo di dalam buku The Loose and Film, A Feminist Introduction, bahwa etika yang lahir dari identitas dan subjek molekular memandang identitas dan subjektivitas sebagai efek, titik akhir yang terbuka, hasil dari dinamika dan pergerakan relasi ekstensif dan intensif. Dengan demikian, ia tak pernah tetap, selalu terbuka pada perubahan dan eksperimentasi. Dengan demikian, meracun, memenggal kepala, dan menentengnya sepanjang jalan, tidak jujur pada polisi, beserta reaksi-reaksi ambigu dan tidak definitif yang ia ekspresikan merupakan rangkaian dari tindakan Marlina untuk merespon situasi yang asing atau terlampau besar untuk dihadapi. Kita tidak membutuhkan alasan-alasan normatif atau alasan di luar film untuk memahami logika dari aksi Marlina, karena film ini telah menyediakannya. Sebuah ajakan untuk melihat secara berbeda, mempertautkan dengan keyakinan pada dunia ini. Pada babak pengakuan, kita juga memperoleh kepingan yang melengkapi konstruksi identitas molar, selain kepingan percakapan tentang tubuh. Pada skena di kantor polisi, Marlina tampak ragu-ragu untuk menceritakan perampokan dan pemerkosaan yang terjadi secara jujur apa adanya. Dari percakapan dengan polisi, kita menjadi paham, kejujuran akan membuat nasib Marlina seperti bola pingpong. Untuk memperoleh keadilan, proses yang harus dilampaui sangat panjang dan berliku. Dunia tidak berpihak pada nasibnya. Tanpa banyak protes, Marlina keluar dari kantor polisi, kembali ke warung tempat ia menitipkan kepala Markus. Duduk di bangku depan, ia membelakangi kamera. Topan, anak perempuan penjaga warung, memeluknya sambil berujar, "Mama, jangan menangis." Babak terakhir dari film ini adalah babak lahiran. Di sini digambarkan Novi berhasil bertemu dengan Umbu, namun kemudian ia dicampakkan karena suaminya itu masih beranggapan bahwa Novi berselingkuh sehingga bayi di perutnya sungsang dan tidak segera lahir. Umbu meninggalkan Novi, membiarkannya menjadi Sandra Franz untuk ditukar dengan kepala Markus. Secara sirkular, babak keempat ini juga mengajak kita untuk kembali pada babak pertama. Tapi di babak ini Novi dan Franz menjadi pusat dari adegan.
Nah, tinggal berdua di rumah Marlina, Novi sebenarnya memperoleh kesempatan untuk membunuh Franz, tapi ia ragu lantaran Franz sedang menangis. Meskipun ia akhirnya tetap membunuhnya demi menyelamatkan Marlina dari perkosaan dengan cara menebas kepala Franz, cara yang sama juga dilakukan oleh Marlina di babak pertama. Nah, pembunuhan ini kemudian disusul dengan proses persalinan dengan bantuan Marlina. Jadi satu kerjasama antara Novi dan Marlina di bagian akhir ini dapat kita tarik menjadi satu kesimpulan bahwa yang molar dan yang molekular bukan merupakan oposisi biner, melainkan keniscayaan untuk hidup bersama, berelasi, dalam tegangan, tarik ulur, bersilangan, saling mempengaruhi secara terus-menerus. Kita dapat saja menyebut itu sebagai relasi dialektik, ya. Namun bukan model dialektika untuk mencari kebenaran yang lebih tinggi, melainkan dialektika untuk mendiferensiasi. Jadi dialektika dengan tujuan untuk mendiferensiasi, seperti yang kita saksikan pada akhir film ini. Tidak berapa lama setelah proses kelahiran, Novi kembali kepada suaminya. Akhir yang digambarkan melalui shot yang nyaris identik dengan pembukaan babak pertama. Extreme long shot gubuk Marlina berbatas pohon di tepi kiri dan kanan frame, dengan alur lintas sepeda motor memotong bidang horizontal. Pada pembukaan, Markus datang mengacaukan hidup Marlina. Pada penutupan, Umbu datang menjemput Novi. Kehidupan kembali pada equilibrium awal, yang molar dan yang molekular kembali ke dalam ruangan masing-masing. Jadi kalau kita bisa simpulkan ke dalam satu bentuk identifikasi dan subjek ideal, maka karakter semacam Marlina ini bukan subjek ideal. Ia tidak pernah membuat kita dekat seperti subjek yang kita kenali, baik di dalam realitas sehari-hari maupun di dalam angan-angan kita. Sepanjang film kita diajak untuk merasakan apa yang ia rasakan, tapi kita tidak pernah diajak melihat apa yang ia lihat. Shot dan framing itu terus-menerus menempatkan kita dalam jarak. Persepsi menjadi cair. Peristiwa demi peristiwa yang dihadirkan menjadi semacam wacana bebas tak langsung, atau yang biasa disebut dengan free indirect discourse. Kita tidak diminta atau didikte untuk mengidentifikasikan diri dengan Marlina, tapi kita dipaksa untuk berpikir, memikirkan relasi antar shot, antar skena, antar babak, antar peristiwa. Bukan untuk menempatkan Marlina sebagai subjek yang all knowing, all seeing, atau subjek serba tahu yang membuat kita dapat mengidentifikasikan diri dengan nyaman, melainkan mengajak kita untuk merekonfigurasi secara manual, keping demi keping, mulai dari sebaran afek yang terpancar melalui aksi yang gagap dan ambigu, atau lanskap yang menjadi peristiwa apapun mungkin terjadi. Rekonfigurasi yang memberi jalan bagi kita untuk merajut tautan dengan dunia ini, untuk percaya dan berkeyakinan pada dunia ini. Film seperti Marlina menurut saya dapat menjadi respon bagi tantangan yang diajukan oleh Nen dan Anneke Smelik di awal tulisan ini. Dan kita masih membutuhkan lebih banyak Marlina dalam segala rupa. Selebihnya, Marlina tetaplah seorang perempuan, subjek yang sepanjang pergerakan film mengalami proses rekonfigurasi menjadi subjek baru dalam upayanya untuk mengelak dari representasi atau upayanya dalam mengatasi persoalan. Di dunia yang sudah kuyup dengan diskursus bab patriarki, meski kepala yang sang maskulin sudah ditebas, namun badan masih saja menghantui, seperti Markus yang badannya selalu ikut kemana Marlina pergi. Barangkali kita memang membutuhkan film-film semacam ini, film yang sanggup mengkonstruksi subjek baru, subjek yang menyempal dari gambaran realitas normatif, namun bukan subjek wangsit, melainkan hasil rekonfigurasi atribut identitas. Film yang mampu mengkonstruksi penonton sebagai perempuan, becoming woman, di mana identitas selalu diletakkan di dalam proses, meskipun itu berarti perempuan yang belum ada, perempuan yang lenyap, atau perempuan masa mendatang. Terima kasih.